Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, yang insya Allah bernilai peserta dengan arif dan bijaksana, yang tanpa melihat harta, tahta maupun rupa, dan para panitia dai-daiyah se-Indonesia yang masya Allah semangatnya luar biasa, tidak ada tandingnya. Dan hadirin dimanapun Anda berada, hadirin rahimakumullah, di tengah derasnya arus modernisasi, di balik pesatnya kemajuan teknologi, kita saat ini dihadapkan pada kenyataan yang sangat menggelisahkan hati. Anak-anak semakin cerdas secara intelektual, namun kerap rapuh secara moral. Lidah semakin fasih berbicara, namun adab mulai terlupa. Otak semakin tajam berpikir, namun hati sering tumpul memikir. Hadirin, tidak sedikit para siswa yang sudah jauh dari kesopanan. Gurunya dibengkah habis-habisan, gurunya dibantah tak karuan, gurunya dibahas buat candaan. Ketika ditegur, ketika diingati, dan ketika dinasihati, gurunya dilaporkan ke polisi. Inilah bukti hadirin, ilmu kerap dikejar, tapi adab terus tertinggal. Prestasi kerap diutamakan, namun akhlak dikesampingkan. Padahal hadirin, sehebat apapun kepintaran, tanpa adab hanya akan jadi kesombongan. Setinggi apapun jabatan seseorang, tanpa hormat dan adab, dan juga tanpa kesompanan, hanya akan melahirkan kerusakan. Padahal para ulama telah mengingatkan, ilmu tanpa adab adalah sumber kerusakan. Karena apa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap oleh kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujillu kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif haqqa li'alimina." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami, dan tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang alim, yaitu guru. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini hadirin bukan sekedar nasihat biasa, tapi ini pengeringatan yang tegas dan lugas. Artinya apa? Artinya adab kepada seorang guru adalah bagian dari identitas keislaman kita. Bukan soal budaya, tapi soal iman, akhlak, dan sejalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa ilmu yang diangkat derajatnya adalah ilmu yang disertai iman dan adab. Bukan sekedar pintar, bukan sekedar banyak gelar, tapi ilmu membuat seorang semakin tawadhu, semakin santun, dan semakin patuh. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa orang berilmu yang tidak beradab, maka ilmunya tidak akan mengangkat derajat, bahkan bisa menjadi sebab kehinaan. Maka hadirin, jangan heran wahai hadirin, jika ada orang ilmunya tinggi tapi lisannya kasar. Jika ada orang yang sekolahnya hebat tapi sikapnya membuat orang enggan mendekat. Bukan ilmunya yang salah, bukan, tapi adabnya yang hilang arah. Para ulama salaf dahulu bahkan lebih mementingkan adab daripada ilmu. Imam Malik rahimahullahu pernah berkata, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena apa? Karena adab itu adalah sebuah fondasi, ilmu itu sebuah bangunan.
Kalau pondasi retak, bangunan megah pun mudah roboh dan rusak. Wahai para pemuda, kalau guru menegur, jangan langsung menyerang. Kalau guru menasihati, jangan buru-buru membantah. Boleh bertanya, boleh berdiskusi, tapi dengan suara yang rendah, dengan hati yang bersih, dan sikap yang santun, serta penuh etika. Ingat, melawan guru tidak akan membuat kita hebat. Merendahkan guru tidak membuat kita naik derajat. Justru doa guru yang tulus itulah yang sering membuka pintu sukses tanpa kita sadari. Kalau ingin ilmu berkah, jagalah lisan. Kalau ingin hidup lapang, jagalah sikap. Kalau ingin masa depan cerah, mulailah dengan adab kepada guru yang penuh hikmah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan hadirin semuanya. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi adab jangan sampai punah dan layu. Karena apa? Karena setinggi apapun ilmu kita hari ini, kalau adab mulai runtuh dalam diri, maka kita bukan sedang maju, tapi sedang berjalan mundur tanpa sadar diri. Sampai dini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Harlah Dar Al-Faqih. Semoga Dar Al-Faqih semakin jaya sentosa selamanya.